I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Keamanan anak dari platform digital merujuk pada langkah-langkah yang diambil untuk melindungi anak-anak dari potensi resiko dan bahaya yang terkait dengan pengguna teknologi dan platform online. Contoh keamanan anak dari platform online meliputi 1. Kontrol orang tua. Orang tua dapat menggunakan fitur kontrol pada perangkat dan platform digital anak. Yang kedua, filter konten. Platform digital dan aplikasi sering menyediakan filter konten yang dapat mencegah anak-anak mengakses yang tidak sesuai dengan usia mereka. Yang ketiga adalah pengawasan online. Orang tua dapat menggunakan perangkat lunak pengawasan online untuk memantau aktivitas anak-anak mereka, termasuk situs web yang mereka kunjungi dan waktu yang dihabiskan di platform digital. Anak-anak perlu diberikan pemahaman tentang penggunaan platform digital yang aman dan bertanggung jawab. Kerugian dari anak yang mengakses platform digital meliputi 1. Konten yang tidak sesuai. Anak-anak mungkin terpapar dengan konten yang tidak sesuai untuk usia mereka, seperti kekerasan, pornografi, atau bahasa yang kasar. 2. Risiko privasi. Anak-anak mungkin tidak memahami pentingnya privasi dan dapat secara tidak sengaja mengungkapkan informasi pribadi atau berinteraksi dengan orang asing yang berbahaya. Langkah-langkah untuk mencegah bahayanya tersebut meliputi 1. Komunikasi terbuka. Orang tua harus berbicara dengan anak-anak mereka tentang potensi risiko dan bahaya online serta pentingnya melaporkan pengalaman negatif kepada mereka. 2. Pengawasan dan bimbingan. Orang tua perlu mengawasi aktivitas online anak-anak mereka secara teratur dan memberikan bimbingan tentang pengguna yang aman dan etis. Yang ketiga, ada pendidikan tentang keamanan online. Anak-anak perlu diberikan pendidikan yang tepat. Kesimpulannya, keamanan anak dari platform digital penting untuk melindungi anak-anak dari resiko dan bahaya online. Orang tua memiliki peran penting dalam memantau dan membimbing anak-anak mereka. Keamanan anak dari platform digital adalah serangkaian langkah dan kebijakan yang dirancang untuk melindungi anak-anak dari risiko dan ancaman yang terkait dengan penggunaan platform digital seperti internet, media sosial, permainan online, dan aplikasi seluler lainnya. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa anak-anak dapat menjelajahi dunia digital dengan aman dan terhindar dari bahaya seperti mengakses konten yang tidak pantas dan berinteraksi dengan orang asing yang berbahaya, seperti penipuan online dan pelecehan cyber. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam menjaga keamanan anak dari platform digital. 1. Konten yang aman. Platform digital harus memiliki kebijakan yang ketat mengawasi konten yang diunggah dan dibagikan. Algoritma dan filter konten harus dirancang untuk mengidentifikasi dan memblokir konten yang tidak pantas atau berbahaya bagi anak-anak. Selain itu, penting untuk memberikan kontrol orang tua dalam membatasi akses anak terhadap konten tertentu dengan menggunakan fitur seperti filter, blokir, dan pengaturan umur. Yang kedua, privasi dan data pribadi. Perlindungan privasi dan data pribadi anak harus menjadi prioritas. Platform digital harus memiliki kebijakan yang jelas tentang bagaimana anak-anak dikumpulkan, digunakan, dan disimpan. Pengumpulan data anak harus dibatasi hanya untuk tujuan yang jelas dan harus ada persetujuan orang tua sebelumnya. Selain itu, perusahaan harus mengambil langkah-langkah yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan atau kebocoran data pribadi yang dimiliki oleh anak. 3. Pengaturan privasi dan keamanan. Platform digital harus menyediakan pengaturan privasi dan keamanan yang kuat yang memungkinkan orang tua untuk mengontrol dan mengelola pengalaman online anak-anak mereka.
Fitur ini dapat mencangkup pengaturan privasi akun, pengaturan privasi postingan, pengaturan pembatasan waktu, dan pengawasan online. Orang tua juga harus diberikan alat untuk memblokir atau melaporkan pengguna yang tidak pantas ataupun berbahaya. Yang keempat, edukasi dan kesadaran dari orang tua dan anak-anak. Orang tua perlu mendapatkan informasi tentang resiko dan tindakan pencegah yang dapat diambil untuk melindungi anak-anak mereka. Anak-anak juga harus diberikan pelatihan tentang privasi, etika online, dan cara mengenali dan menghindari situasi yang berbahaya di dunia digital. 5. Pengelaporan dan penanganan kejadian. Platform digital harus menyediakan mekanisme dan pelaporan yang mudah digunakan bagi pengguna untuk melaporkan perilaku yang tidak pantas atau mencurigakan. Selain itu, perusahaan harus memiliki kebijakan penanganan yang jelas dan responsif terhadap laporan tersebut, termasuk tindakan yang diambil terhadap pelanggaran. Yang keenam, kolaborasi dan kemitraan kerjasama antara platform digital, lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi nirlaba adalah penting mengawasi anak dalam platform digital.